Hai teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah online FCC NextG. Dan aku mau ngucapin bagi kalian yang baru pertama kali hadir, welcome to our home, dan semoga kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan bareng-bareng, dan semoga kalian bisa terus ibadah online bareng sama kita. Nah, sebelum aku mau mulai sharing aku pada hari ini, aku mau ngajak kalian untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan, perlindungan, bahkan kasih setia Tuhan yang telah Kau berikan pada kami selama 1 minggu terakhir ini. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang aku mau bawain satu tema untuk sharing aku hari ini, yaitu adalah tentang ketakutan. Coba deh kalian pikirin, selama 1 tahun terakhir ini kita tuh lagi ngerasain apa sih? Bahkan bukan cuma kita, bahkan satu dunia tuh lagi ngerasain apa sih semuanya? Ketakutan kan? Karena apa? Karena pandemi COVID-19 yang benar-benar membuat satu dunia heboh, satu dunia khawatir, ketakutan, gelisah, karena cuman virus ini aja gitu loh.
Bahkan sekarang tuh dikabarkan kalau misalnya virus ini tuh bermutasi dan semakin cepat penyebarannya, meningkat 70% daripada penyebaran sebelumnya. Bahkan itu tuh kayak pasti nambahin kadar ketakutan kita dong. Bahkan banyak sekarang orang-orang yang di berita-berita ada banyak yang pakai APD lah, misalnya kayak belanja ke supermarket, kayak terlalu takut kena terdampak terkena virus itulah gitu kan. Nah itu sih yang benar-benar pengen aku angkat hari ini tuh gimana cara kita ngatasin ketakutan itu loh, bukan hanya berkaitan dengan COVID-19 aja, tapi ya udah gimana sih cara kita ngadepin ketakutan di hidup kita pada saat kita masa muda, kayak masalah-masalah yang kita hadapi di masa muda gitu loh. Nah, sebenarnya ketakutan itu tuh adalah hal yang wajar, apalagi nih ya dari sudut pandang psikologis itu ketakutan itu adalah hal yang wajar, karena takut itu tuh adalah salah satu bentuk dari emosi yang ada di dalam diri kita gitu loh. Selain kebahagiaan, terus juga ada marah, pokoknya masih banyak lah, dan si ketakutan ini adalah salah satunya gitu. Namun ketakutan yang terus menerus berlarut-larut, yang terus tinggal dalam diri kita, nah itu tuh bisa jadi bencana dan banyak menimbulkan dampak negatif buat diri kita, bahkan kehidupan kita. Nah di sini aku punya beberapa dampak negatif kalau misalnya kita tetap menyimpan ketakutan itu dan gak berusaha untuk buang. Yang pertama, itu gak bisa berpikir jernih. Nih coba ya contohnya ya, misalnya nih kalian tuh dikasih tugas untuk presentasi di depan kelas dulu ya, waktu sebelum COVID ya. Nah terus kalian tuh takut, gugup, gelisah, takut dinilai jelek, takut dijudge yang aneh-aneh, pokoknya takut lah gitu. Terus kalian tetap tuh menyimpan ketakutan itu dan ya udah kalian maju gitu dengan ketakutan itu. Nah pasti di situ kalian nggak bisa ngomong apa-apa, bahkan kalian stuck dan nggak tahu harus ngapain. Ya karena di pikiran kalian cuma takut, bukan materi yang udah kalian siapin dari kemarin malam nih. Kalian udah lupa semua karena cuma satu hal, yaitu ketakutan. Nah makanya gara-gara ketakutan itu, rencana yang udah kita rencanain itu tuh bisa jadi hancur gitu lah, cuma karena ketakutan aja. Terus yang kedua itu adalah kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Sama kayak tadi, karena pikiran kita udah diliputi dengan ketakutan, pokoknya semua pikiran kita tuh udah bertemakan, berkaitan dengan ketakutan, ya udah nggak ada damai sejahtera dan sukacita lagi gitu, karena ketakutan itu akan menimbulkan kegelisahan, cemas, terus nanti kita jadi aduh apa-apa nggak mau, aduh apa-apa nggak berani coba gitu loh. Itu bisa jadi menghambat kesuksesan kita gitu. Terus juga kita nggak bisa mendapatkan ketenangan, nggak bisa dapat damai sejahtera, itu semua karena ketakutan. Nah terus yang ketiga, nah ini nih yang paling parah. Yang ketiga itu adalah bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bisa membuat gap antara kita dengan Tuhan. Nih yang awalnya misalnya kita lagi menghadapi masalah, dulu tuh kita selalu ingat Tuhan, dulu kita selalu kayak doa ke Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita takut dan kayak gak berani untuk ngelepasin ketakutan itu, ya udah pasti kita bakal ngelupain Tuhan dan kita bakal ngandelin kekuatan kita sendiri. Kayak kita bakal mikir keras, aduh gimana sih caranya nih biar gue tuh gak kayak gini, aduh gimana sih caranya biar gue tuh bisa disenangin orang dan sebagainya. Jadi kan kayak kita lebih mengandalkan diri sendiri gitu kan. Padahal firman Tuhan tuh berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5 nih ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. No, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun nih kita merasa takut. Tadi kan aku bilang takut itu adalah hal yang wajar kan. Gak apa-apa kita takut, itu wajar. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut dalam ketakutan. Kalau misalnya kita berlarut-larut dalam ketakutan, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan kita malah mengandalkan diri kita sendiri gitu loh. Kita berpegang sama diri kita sendiri gitu. Bukan malah kita menyertakan Tuhan dalam segala hal. Nah, terus ada nih dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan tuh bilang kayak gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuh, keren banget gak sih teman-teman? Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Keren banget nih ayat sih. Kayak Tuhan bilang, kita gak boleh takut, gak usah takut anakku, dia bilang kayak gitu. Sebab aku ini Bapamu yang akan menyertai engkau. Gak usah bimbang, aku ini tuh Tuhanmu, aku ini Allahmu. Aku tuh akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Nah teman-teman, kayak Tuhan tuh bener-bener mau loh jadi penolong buat kita. Bahkan dia bilang, aku tuh bakal nolong kamu, udah kamu gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah
gak usah biarin ketakutan itu menguasai diri kamu, gak usah biarin aku yang bantu kamu. Dia bilang kayak gitu. Bahkan dia membawakan kita kemenangan pasti. As always lah, Tuhan pasti kayak gitu. Gak mau dong anak-anaknya terpuruk di dalam suatu hal yang negatif gitu loh. Nah terus di sini selain itu aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku sih ngalamin ketakutan gitu kan, kekhawatiran dan sebagainya gitu. Jadi itu gini teman-teman, 2 minggu terakhir kemarin itu tuh aku sempat ngedown, pokoknya ngedown lah. Aku ngerasa kayak gak ada orang yang perhatian sama aku, gak ada orang yang benar-benar ada buat aku tuh gak ada. Aku ngerasa kayak gitu, kayak istilahnya gak ada temen lah gitu, gak punya temen aku. Karena aku tuh angkatan corona, teman-teman tahu kan, angkatan corona itu adalah angkatan yang lulus pas corona baru mulai gitu loh. Jadi kayak aku lulus pas si pandemi baru datang gitu, ya bulan Maret tahun 2020 gitu, karena aku baru lulus. Di situ tuh adalah masa transisi aku dari SMA ke kuliah kan. Nah terus juga kalau misalnya masa transisi dari SMA ke kuliah itu pasti kayak kita bisa dong sama teman-teman kita untuk daftar ke kuliah yang kita mau, itu kan universitas yang kita mau, bahkan jurusannya pun bisa berbeda kan, karena kita punya minat masing-masing. Di situ aku sama teman-teman deket aku tuh semua pisah gitu, satu ada yang di universitas ini dan sedangkan aku di universitas ini gitu, dan aku tuh jadi nggak punya teman kan. Di situ aku ngerasa khawatir dan takut, aduh gimana ya nanti kalau misalnya gue nggak punya teman, aduh gimana ya kalau misalnya nanti gue nggak bisa bersosialisasi dengan baik gitu loh. Karena jujur aku ini tuh orangnya kalau misalnya aku masuk ke lingkungan baru itu tuh aku bakal jadi introvert. Tapi kalau misalnya orang lain masuk ke lingkungan aku bakal jadi ekstrovert. Aku bakal kayak ngedeketin dia dan berusaha untuk open topik gitu. Tapi ketika aku masuk ke lingkungan baru, aku nggak bisa. Aku bakal jadi orang yang introvert dan nggak tahu harus ngomong apa dan ngapain. Itu tuh aku. Nah makanya di situ aku ngerasa, aduh, aku takut nih nggak bisa dapet teman. Apalagi sekarang semua serba daring kan, serba online. Bayangin aja kalau misalnya kalian ngechat stranger terus bilang, hai, aku Karen, aku dari ini, salam kenal ya, kayak cringe banget gak sih? Dan belum tentu juga kita tuh sekoneksi sama dia gitu loh. Maksudnya kayak humor kita sama atau cara pikir dan cara pandang kita sama kan belum tentu kan. Makanya di situ tuh aku ngerasa, aduh gimana ya nanti ya, aku bisa dapet teman gak ya dan sebagainya lah gitu. Terus pas aku coba nih masuk udah berjalan semester 1, ya memang sih aku punya teman, ya teman yang ya udah teman yang cuma sekedar ngechat terus discuss tentang pelajaran sedikit gitu-gitu. Itu udah berjalan sih, lumayan berjalan dengan baik. Tapi aku nggak punya temen deket yang misalnya aku kayak pengen cerita atau apa tuh di kampus nggak ada gitu. Nah jalan semester 2 ini, ini tuh benar-benar apa ya, menjadi sesuatu beban buat aku. Jadi suatu beban tersendiri buat aku. Karena di semester 2 ini, karena aku nggak punya temen deket siapa-siapa, jadi aku sendiri gitu. Jadi aku milih kelas, ya ada sih satu teman, cuman satu itu kalau di kuliah tuh kayak sama aja nggak punya temen gitu. Karena kalau misalnya di kuliah kita tuh harus punya banyak circle di perkuliahan. Itu sih menurut aku ya, menurut cara pandang aku, kita harus punya banyak circle dan kita harus punya banyak relasi. Nah tapi di situ aku cuma punya satu temen dan ya udah akhirnya aku masuk ke kelas itu dan ya aku ngerasain kalau aku tuh keteteran di tugas. Terus juga aku jadi nggak bisa bersosialisasi, nggak niat untuk kuliah, pokoknya banyak deh karena aku nggak punya teman itu. Jadi selama ini ketakutan aku tuh terwujud gitu loh, kekhawatiran aku tuh terwujud di sini di semester 2 ini dan aku benar-benar ngedown. Bahkan aku aja sempat, aduh malas lah ngerjain tugas, aduh ngapain sih gue kuliah, gue juga nggak bakalan gue pasti bakalan dapat nilai jelek kok karena gue nggak punya teman, gue nggak punya teman untuk diskusi pelajaran, gue nggak ada yang ngebantu gue dan sebagainya gitu. Di situ tuh ya udah aku bodo amat lah sama kuliah, bahkan setiap hari tuh aku nangis lah malam-malam. Aku kayak nggak tahu harus ngapain gimana dengan perkuliahan aku inilah gitu. Terus ada satu orang nih, aku mulai berani cerita lah ke dia. Aku belum cari Tuhan nih, aku cerita dulu ke dia kan. Aku chat dia, terus aku bilang kayak, gue tuh ngerasa gue gak punya temen nih di kampus dan sebagainya gitu. Terus dia bilang dengan kata-kata cuman, ayo lo pasti bisa. Kayak, kok lu bukan kayak yang gue kenal sih? Kan dia taunya tuh gue cerewet, gue bisa bersosialisasi gitu lah dia taunya. Tapi padahal enggak, gue tuh sebenarnya introvert gitu kalau misalnya di lingkungan baru.
Nah dia tuh bilang kayak, ayo semangat, lu pasti bisa, gue tahu kok lo bisa. Cuma kata-kata itu doang, dan dia bilang kayak, lu udah doa belum gitu, lu udah tanya belum ke Tuhan kenapa sih penyebabnya lu gak punya teman atau apa-apa gitu. Terus aku langsung jelek gitu, langsung nangkep, oh iya kenapa gue gak coba tanya Tuhan dulu ya, dan kayak gue coba untuk denger apa sih sebenarnya maksud Tuhan gitu. Kenapa aku gak bisa bersosialisasi padahal selama ini aku bisa gitu loh, kayak selama ini aku punya temen kok gitu, kenapa sekarang aku gak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba tanya Tuhan. Sebenarnya aku nggak dapet jawaban sih, jujur aku nggak dapet jawaban dari Tuhan sama sekali. Cuman pas aku bilang ke Tuhan kayak, aduh Tuhan ya udah deh terserah Tuhan deh, gimana, aku nyerahin semua ke Tuhan aja deh, mau aku nggak punya temen kayak mau apa kayak, udah yang penting kuliah aku lancar gitu lah. Aku cuma bilang kayak gitu. Di situ tuh aku nggak dapet jawaban sama sekali, tapi aku dapet ketenangan, aku dapet damai sejahtera, aku dapet kekuatan baru dari situ. Jadi ya udah, aku nggak mikirin tuh, aduh bodo amat deh gue nggak punya teman, ya udah gitu. Jadi aku sekarang ya ngejalanin perkuliahan aku seperti biasa, bahkan aku sekarang semangat untuk ngerjain tugas gitu loh, kayak untuk ngerjain banyak kesibukan aku. Bahkan sekarang aku bisa untuk bagiin ini ke kalian gitu loh. Itu semua karena ya tadi, karena aku mau menyerahkan segala ketakutan aku itu ke Tuhan. Gak cuman satu contoh itu tadi aja, banyak kasus-kasus ketakutan yang terjadi dalam hidup aku. Cuman itu tuh yang paling baru gitu loh dalam hidup aku. Ya walaupun itu simple lah ya, tapi aku yakin dan percaya itu bisa jadi contoh buat kalian, biar kalian tuh tahu kalau Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bakal ngasih kekuatan dan bakal memberikan pertolongan ke kalian kayak gitu. Nah terus di sini aku punya tips and trick nih, cara untuk mengatasi ketakutan ala aku. Yang pertama, ini klise banget sih, cuman ya emang bener sih ini gitu loh. Yang pertama adalah berani. Nah klise banget kan, ya berani gitu kan. Gimana sih Kak caranya berani gitu kan? Kenapa Kakak bisa bilang berani? Berani itu susah tahu. Nah itu dia mindset kalian yang salah. Berani itu sebenarnya gak susah, berani itu gampang. Asal kalian mau ubah cara pikir kalian. Misalnya nih contohnya, misalnya aku sekarang nih gak berani nih untuk sharing ke kalian, gak berani ngomong depan kamera gitu, gak berani. Ya udah, gak bakalan tuh ada sharing hari ini gitu kan, gak bakalan kalian denger sharing hari ini. Itu semua karena aku takut, gak berani, takut kalian ngejudge aku, ini orang aneh banget sih, ngapain sih ini orang ngomongin kayak gini, ini mah hal yang biasa, ngapain juga gue dengerin, kayak gitu. Aku tuh sempet sih mikir kayak gitu, cuman ya balik lagi, udahlah, pokoknya aku udah ngelakuin yang terbaik, aku udah mengusahakan yang terbaik, aku udah siapin materi khotbah ini dengan baik, selebihnya aku serahin ke tangan Tuhan, biar Tuhan lah yang bekerja lah atas sharing aku hari ini kayak gitu. Jadi kita harus berani. Gimana cara nimbulin keberanian? Ya beraniin diri, mencoba untuk beraniin diri. Jangan takut salah gitu loh. Kalau misalnya kalian salah nih, ya udah itu adalah sebagian dari pembelajaran hidup gitu. Ya bisa jadi pembelajaran lah, bisa jadi pengalaman hidup untuk kalian sendiri. Jadi berani itu sebenarnya gampang, tinggal ubah mindset pikiran aja gitu. Terus yang kedua itu adalah bersyukur. Nah misalnya nih kita dikasih satu masalah datang dalam hidup kita, tiba-tiba terus ada masalah lagi datang, masalah lagi datang. Pasti apa sih yang pertama kali kita lakuin sebagai manusia? Bersungut-sungut kan. Kita bilang, kenapa sih Tuhan aku dikasih masalah ini? Aduh, aku tuh gak bisa ngadepin masalah ini, itu di luar kapasitas dan kemampuan aku gitu. Kalian malah bersungut-sungut, alhasil kalian jadi khawatir, kalian jadi takut gak bisa nyelesain masalah ini dengan baik gitu kan. Kalian ngandelin kekuatan kalian sendiri, kalian gak melibatkan Tuhan. Justru tuh mungkin bisa jadi Tuhan ngasih masalah itu ke dalam hidup kalian adalah biar kayak Tuhan bisa deket sama kalian, biar Tuhan tuh mau nolong kalian, biar kalian tuh tahu kalau Tuhan tuh ada dan sayang sama kalian melalui masalah itu, misalkan contoh. Nah makanya kita tuh harus selalu bersyukur dalam segala hal. Ya udahlah, misalnya kita dapat banyak masalah. Ya udah, pertama kali kita harus mengucapkan, makasih Tuhan, aku bisa dapetin masalah kayak gini. Aku tahu kok melalui masalah ini aku bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi pastinya. Kayak Tuhan sertain aku ya, kasih aku kekuatan, biar Tuhan jalan sama aku bareng-bareng ya sama aku, tuntun aku harus kayak gimana untuk bisa nyelesain masalah ini. Itu kan lebih enak kan. Jadi kayak kamu juga nggak bakal gelisah, nggak bakal takut, kamu juga bakalan punya damai sejahtera dan sukacita itu gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak membiarkan ketakutan itu ada di dalam diri kamu terus menerus, dan jadiin masalah itu sebagai tantangan, bukan menjadi beban.
Kalau misalnya kalian menjadikan masalah itu beban, ya udah kalian akan terbebani gitu loh. Kalian bakalan mikir, aduh kenapa sih harus masalah ini gitu. Aduh gimana nih caranya gue nyelesainnya gitu. Pasti jadi beban pikiran. Jatuhnya ke apa? Kalian jadi nggak tidur, kesehatan terganggu, terus semuanya jadi rusak dan sebagainya lah. Hubungan kalian dengan teman dan sebagainya bisa jadi rusak karena cuman kalian ngerasa kalau aduh gue tuh ngalamin masalah yang berat nih, dan kalian menjadikan masalah itu sebagai beban hidup kalian. Jangan, kalian harus menjadikan masalah itu sebagai tantangan dalam hidup kalian yang membuat kalian bisa jadi pribadi yang lebih kuat dan bahkan kalian bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah kayak gitu. Terus yang ketiga, kunci dari mengatasi rasa takut adalah, ini udah pasti sih ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita dalam segala hal. Dalam segala hal loh teman-teman, gak cuma dalam ketakutan kita aja. Tapi ketika kita lagi sukacita, Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan gak menyertai kita misalnya, terus misalnya kita lagi sukacita terus tiba-tiba kita ketabrak. Nah, gimana? Jadi kayak sukacita kita hilang dong, gak tau lah kita lagi dibawa kemana gitu kan tiba-tiba. Makanya selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu emang selalu benar-benar ada, selalu sayang, selalu menolong. Bahkan tadi seperti yang dibilang dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan itu akan menolong, Tuhan akan meneguhkan kita dan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kita gak perlu takut. Udahlah, kita sekarang belajar untuk serahin semuanya ke Tuhan. Mulai dari ngomong, Tuhan aku butuh bantuan nih dari Tuhan. Ya udah deh, aku serahin semuanya ke tangan Tuhan. Aku pokoknya usaha yang terbaik aja. Untuk nanti hasilnya gimana, ya udahlah itu aku terima aja lah gitu kan. Yang penting aku udah berusaha dengan keras kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan gitu. Kita harus belajar untuk menyertakan Tuhan dalam segala hal yang kita perbuat. Gak cuma dalam ketakutan aja, tapi dalam hidup sehari-hari kita. Terus di sini ada nih dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan bilang gini. Bukan Tuhan yang bilang. Pokoknya ada satu ayat dia bilang kayak gini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuh, Tuhan aja memberikan kita itu tuh adalah kekuatan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan gitu. Jadi kalian udah tahu dong, roh ketakutan itu dari siapa? Ketakutan itu dari siapa sih? Ya dari musuh, dari musuhnya Tuhan. Siapa sih? Dari negeri sebelah, dari pihak sebelah gitu loh. Jadi gimana ya, kita tuh dimanipulasi loh sama si pihak sebelah ini dan ngancurin hidup kita dan ngancurin rencana Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Makanya kita harus terus mengandalkan Tuhan biar kita ya nggak melenceng lah gitu ceritanya nggak melenceng lah pokoknya. Terus gini nih, di dalam segala keadaan bahkan di situasi terburuk pun yakinlah bahwa kita tuh tidak pernah bergumul sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita dan penyertaan Tuhan itu adalah sungguh sempurna. Tuh teman-teman. Jadi di dalam situasi terburuk sekalipun, misalnya misalnya orang-orang mandang kita keji dan kotor atau orang-orang tuh jijik sama kita, tapi Tuhan nggak pernah kayak gitu loh. Tuh di situasi terburuk pun kita tuh nggak bergumul sendiri. Ada Tuhan dan penyertaan Tuhan itu adalah sungguh sempurna. Jadi mau kita dianggap jelek sama orang, enggak, Tuhan gak pernah anggap kita jelek. Jadi kita mikirnya kayak gini aja deh, kayak misalnya kita dianggap jelek sama orang atau kita dianggap aneh sama orang, kita mikir emang tuh orang ngasih apa sih gitu, emang tuh orang berkontribusi apa sih dalam kehidupan gue, cuma jadi beban doang gitu kan, jadi dendam dalam diri gue. Mendingan gue gak usah ngelihat dia, bodo amat lah sama apapun yang dia bilang ke gue, apapun yang dia katakan, caci makian dia ke gue, bodo amat. Yang penting Tuhan gue itu gak pernah malu sama gue. Tuhan gue itu menerima gue apa adanya, kayak gitu. Jadi gak usah lah kalian dengerin perkataan orang lain, tapi kalian lihat aja Tuhan yang ngasih semuanya ke kita, bahkan ngasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus ke kita aja gak pernah nganggap kita kayak gitu. Bahkan Tuhan itu menjadikan kita sebagai biji matanya dia, yang dia rawat baik-baik. Bahkan satu helai rambut kita ini aja nih, kalau mau jatuh tuh harus ada izin dari Tuhan kan. Makanya gak usah lah dengerin kata-kata orang. Boleh sih sebenarnya dengerin kata-kata orang, tapi ambil aja sisi positifnya. Misalnya kayak mereka ngejudge kita jelek dan apa, ya udah kita bisa memperbaiki diri lagi gitu. Tapi nggak perlu dimasukin ke hati, masukin aja ke hati kata-kata Tuhan ya. Nah gitu. Nah di sini ada lagi nih dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi jawaban yang paling penting untuk menghadapi ketakutan itu adalah dekat dengan Allah.
hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Kalau misalnya hidup kita tuh dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita dan kita ngerasa tenang, bahagia banget itu hidup. Kayak kalian punya banyak masalah tapi kalian bisa ngontrol masalah itu, bahkan kalian bisa ngontrol emosi dan ketakutan kalian, itu luar biasa. Dan ini nih, aku punya satu kalimat yang bisa menjadi kesimpulan nih untuk sharing aku hari ini. Jadi kita harus hidup di dalam Dia, karena di dalam Dia tidak akan ada ketakutan. Janganlah kita mau hidup dikuasai oleh ketakutan, tapi kita harus hidup di dalam Tuhan, karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita yang bakal menguasai ketakutan itu. Jadi kita yang bakal menguasai segala hal-hal negatif, mau itu ketakutan, kemarahan, emosi dan sebagainya, tinggi hati dan sebagainya, kita yang bakal mengendalikan itu kalau misalnya kita hidup dan kita mau menyerahkan semua hidup kita ke dalam Tuhan. Aku mau ngingetin nih buat teman-teman semuanya. Aku tahu kalau misalnya kita tuh lagi hidup di masa-masa yang mana kita tuh lagi jenuh, lagi malas ngapa-ngapain karena kita tuh kebanyakan di rumah, nggak bisa bersosialisasi dengan teman secara bebas gitu loh. Kita semuanya diatur, dijaga ketat lah biar kita nggak terlalu ada kayak ketemu secara fisik sama teman-teman kita, nggak kayak dulu gitu kan, yang kita ke gereja bisa langsung gitu, bisa menyembah Tuhan, dengerin firman secara langsung dan ngerasain vibes-nya yang benar-benar luar biasa banget gitu kan. Tapi sekarang ini kita cuman kalau misalnya ibadah ya paling di kamar sendiri gitu kan, dan kayak ya udah nggak ngerasain vibes itu gitu loh. Nah, aku mau ngingetin buat kalian, ayo dong sama-sama kita mau balik lagi untuk dekat sama Tuhan, dengeran suara Tuhan, mau ibadah setiap minggu dan bukan menjadikan ibadah itu sebagai formalitas, tapi menjadikan ibadah itu sebagai kebiasaan. Karena seperti yang tadi aku udah sampein, kita tuh harus selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman-zaman ini loh teman-teman, banyak terjadi goncangan-goncangan kayak pandemi COVID-19 ini kan, yang bahkan benar-benar sangat menggoncangkan satu dunia gitu kan, merubah seluruh kebiasaan hidup kita dan memberikan kebiasaan yang baru yang mungkin sampai sekarang kita nggak bisa terima dengan sepenuh hati gitu loh. Jadi kayak ya udah, kita belajarlah untuk terus-menerus untuk dekat sama Tuhan, ngandelin Tuhan dalam segala hal, mulai dari gereja setiap minggu, terus juga mulai baca Alkitab 1-2 ayat nggak apa-apa, tapi dari situ kalian bisa latihan untuk semakin, misalnya sehari bisa jadi 1 pasal atau mungkin jadi 3 pasal, dan bahkan kalian bisa ngabisin 1 buku gitu. Terus mulai juga untuk memuji menyembah Tuhan, luangin waktu dalam 1 minggu ya, 1 hari ya 30 menit lah untuk Tuhan gitu. Untuk kayak kalian cerita aja ke Tuhan, saya cerita, Tuhan hari ini aku lagi sedih karena aku dapetin masalah ini, atau enggak, Tuhan hari ini aku lagi seneng loh, makasih banyak ya Tuhan udah selalu sertain aku, sama aku, bahkan memberikan aku damai sejahtera dan sukacita gitu. Jadi kalian belajar untuk mau bersyukur, mau dengar-dengaran suara Tuhan, dekat sama Tuhan, membangun relasi kayak dulu lagi loh sebelum kalian pandemi. Kalian dulu kan benar-benar ke gereja, memuji, menyembah Tuhan di situ gitu kan. Ya udah sih, itu aja sih yang bisa aku sampaikan, dan semoga teman-teman please menjadikan satu ibadah ini itu sebagai kebiasaan, bukan hanya formalitas semata. Oke guys, semoga sharing hari ini bisa memberikan berkat untuk kalian, bisa menjadi rema untuk kalian. Semoga juga kalian bisa menerapkan tips and trik tadi itu dalam kehidupan kalian untuk mengatasi segala ketakutan dan sebagainya, dan selalu menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kalian. Oke, have a nice day, have a blessed Sunday, and God bless you. Bye-bye, sampai jumpa 2 minggu lagi.